لا عز إلا بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد bisa hadir di rumah Pak Juanda dalam rangka menghadiri majelis taklim yang kita adakan setiap malam Sabtunya. Dan tidak lupa kita ucapkan selawat dan salam kita atas junjungan dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyaknya kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Allah untuk bersama beliau dalam surganya. Di sini saya sebagai pembuka acara tidak lagi berpanjang kalam. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Solihin Saragi yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menambah keilmuan dan kebenaran kita untuk selalu taat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz untuk tempat kami persilahkan. Kenapa sih Pak Juanda? Ustaz, itu yang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Majelis taklim yang dimuliakan Allah, senantiasa kita selalu tunduk patuh beribadah, bermunajat kepada Allah Tuhan semesta alam, itu sebagai realisasi daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang sengaja diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk menuntun kita, terutama kita dituntun hadirin tentang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita meninggalkan segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru menuntun kita tentang masalah muamalat, yaitu berhubungan sesama manusia. Itu. Jadi memang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin, di waktu kita yang sudah cukup singkat ini, kita hendak apa yang kira-kira padat ya
kalau Pak Yandri mengajak bercerita masalah sejarah, saya rasa waktu ini cukup tak cukup ya gitu. Pasti gantung. Jadi malam hari ini kita buka aja dulu ya kajian kita yang malam Jumat ya, yaitu untuk menjadikan diri menjadi istiqomah, astaqim wajhaka lid-dini, istiqomahlah kamu demi zat Allah, demi untuk agama. Jadi hadirin, untuk menjadikan diri kita istiqomah, tetap begitu ya, di dalam melakukan yang hak, begitu, di dalam mempraktekkan kebenaran, itu sangat tergantung kepada tauhid kita, hadirin rahimakumullah. Jadi pengamalan dari tauhid inilah yang sehingga mencetak diri kita menjadi orang yang istiqomah. Kemarin malam kita sudah belajar tentang makna lahirnya, apa yang dilahirkan ya, apa yang lahir dari diri kita ketika kita mengimani wa huwas sami'ul basir. Ingat semalam itu. Ayat ini surah As-Surah ya, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini tauhid hadirin. Apa arti laisa kamitslihi? Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang semisal. Bagi siapa? Bagi Allah. Bagi Allah. Syai'un, segala sesuatu. Pertanyaan, adakah yang semisal dengan Allah sesuatu? Tidak. Tidak ada. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zat maupun sifat. Ada yang semisal dengan zat Allah? Tidak. Adakah yang semisal dengan sifat Allah? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'. Baru muncul wa huwas sami'ul basir, sambungan ayat itu. Ayat itu laisa kamitslihi, tidak ada seumpama bagi Allah. Laisa itu tidak ada. Apa kalimat laisa? Contoh, siapa tahu? Nabi. Jadi laisa kamitslihi syai' itu adalah nabi, dinafikan oleh laisa. Apa yang dinafikan? Kamitslihi syai'. Apa kamitslihi syai'? Seumpama dengan Allah. Jadi dinafikan yang seumpama dengan Allah. Yang menafikan adalah laisa. Jadi laisa nabi, kamitslihi syai' mampi. Rajin Bapak datang malam Jumat Tauhid Pak, biar dapat Bapak ini. Tak dapat ini Pak di ceramah umum. Memang kajian khusus. Ini rumus Pak untuk mengenal Allah. Ini kajian yang 13 tahun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi laisa apa? Nabi kamitslihi syai' mamfi. Apa arti mampi? Yang dinafikan. Laisa yang menafikan. Saya ulang. Laisa yang menafikan. Kamitslihi syai' yang dinafikan. Lain yang menafikan, lain yang
menafikan. Jadi laisa apa? Yang menafikan. Kamitslihi syai' yang dinafikan. Yang dinafikan namanya mampi. Laisa nafi. Laisa apa? Nafi. Kamitslihi syai' mampi. Hadirin saudara pemirsa, ini langsung sudah. Klik. Ya, langsung. Jadi laisa apa Pak? Nafi. Kamitslihi syai' mampi. Apa sih mampi? Yang dinafikan. Laisa yang menafikan. Apa arti laisa? Tidak ada. Apa arti nafi? Yang menidakkan. Apa yang ditidakkan? Kamitslihi syai'. Apa kamitslihi syai'? Yang menyerupai dengan Allah. Jadi dinafikan, ditiadakan yang menyerupai dengan Allah. Jangan sampai ada yang menyerupai dengan Allah. Mana kalimat yang menafikan? Yaitu kalimat laisa. Jadi laisa apa? Nafi. Apa arti nafi? Yang meniadakan. Yang ditiadakan apa? Dari Allah. Yang serupa dengan Allah. Oke. Coba hadirin rahimakumullah, biar yang sedikit aja. Laisa kamitslihi syai'. Laisa apa? Nafi. Kamitslihi syai' mampi. Apa arti mampi? Yang ditiadakan. Laisa nafi. Apa arti nafi? Tiada. Apa yang ditiadakan? Kamitslihi syai'. Yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat rumus tauhid. Setiap ada nafi tentu ada mampi. Setiap ada nafi dan mampi tentu ada apa? Apa bisa nyambung? Isbat. Apa namanya? Isbat. Jadi isbat dan musbit sudah ada pada wahwa sami'ul basir. Apa arti isbat dan musbit? Yang ditetapkan bagi Allah. Apa arti isbat? Yang ditetapkan bagi Allah. Apa yang dinafikan? Yaitu yang menyerupai dengan Allah. Yang menyerupai dengan Allah tidak ada. Itu dinafikan. Tidak ada yang menyerupai, menandingi baik zat maupun sifat Allah. Segala hal. Baik ilmunya, baik kekuasaannya, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai bagi Allah. Kalau sudah tidak ada yang menyerupai bagi Allah, maka muncullah isbat dan musbit wa huwas sami'ul basir. Apa yang tetap bagi Allah? Maha mendengar, maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Udah. Jadi didahulukan Nabi, tidak ada yang semisal dengan Allah. Baru muncul isbat. Apa kira-kira hikmahnya hadirin? Siapa dapat? Silakan, siapa bisa jawab? Apa hikmahnya didahulukan Nabi di dalam ayat ini daripada isbat? Membersihkan diri dari kotoran, baru isbat apa? Berhias. Jadi menafikan yang tidak layak bagi Allah itu dianggap apa? Kotoran. Membersihkan kotoran, baru datang isbat apanya? Berhias. Apa hiasannya? Maha mendengar dan maha melihat. Tauhid ini Pak, bukan gampang Pak kajian tauhid ini. Inilah yang dari dulu kita perjuangkan agar masyarakat ini akan supaya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melewati Al-Quran. Jadi kita bertauhid melalui apa? Al-Quranul Karim. Udah? Jadi kita ulang lagi, laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai semisal dengan Allah. Dinafikan
Kenapa? Karena apabila ada yang menyerupai dengan Allah, itu membuat Allah apa? Ya, hina, membuat dia tidak layak jadi Tuhan. Kalau ada yang menyerupai dengan dia, dinafikan dulu itu. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah. Kalau begitu, berarti Allah lah unggul dari segala-galanya. Maka Allah lah yang paling unggul dari segala-galanya. Udah ternapi yang tak layak bagi Allah. Apa yang tak layak sama dia? Yaitu serupa dengan dia. Udah baru muncul hiasan baginya. Apa hiasan bagi Allah? Dia maha mendengar lagi maha melihat. Udah, apa yang lahir dari diri kita tentang mengimani laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim, nafi mampi dan isbat yang ada dalam sepotong ayat ini. Apa yang muncul dari diri kita mengimani dari sepotong ayat ini tentang masalah apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Apa yang muncul dari diri kita hadirin? Inilah tauhid namanya. Apa muncul tauhid kita? Pengaruh dari tauhid kita ketika memahami laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada yang bisa? Kalau tidak, ya akan saya teruskan. Yang muncul dari diri kita ketika mengimani ayat ini, bahwa muncul dari diri kita, kita akan melahirkan setinggi-tinggi apa? Keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul dari hati lubuk hati kita, tidak ada yang lebih unggul di atasnya kecuali Allah. Itu yang lahir dari diri kita. Maka muncul apa? Pengagungan yang paling tinggi. Dari ayat tersebut, kita mengimani ayat tersebut, apa yang lahir dari kita? Timbullah pengagungan yang paling tinggi dari diri kita. Jadi jangan antum mengagungkan Allah tidak beralasan. Nah, jadi kita beralasan melewati Qur'aniyah, dalil Al-Quran. Jadi alam pun juga kita bisa melihat tidak ada yang tinggi dari Allah ketika kita melihat ciptaan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran ayat tersebut, itu juga yang lahir. Apa? Timbulnya pengagungan yang paling tinggi. Jadi itu besok kalau ditanya, apa yang lahir ketika Anda mengimani ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Apa yang lahir? Apa jawabannya? Pengagungan yang paling tinggi lahir dari diri kita. Sehingga tidak ada yang lebih unggul, yang lebih agung daripada Allah. Mana lebih agung Allah dengan Fir'aun? Allah. Mana lebih agung dengan siapa yang ada di muka bumi raja? Allah. Bahkan dengan kalimat siapa ini pun juga tidak pantas. Apabila yang unggul dibandingkan dengan yang tidak unggul, jadilah yang unggul tadi apa? Nilainya rendah. Begitu pula lagi. Mana lebih tajam pedang daripada tungkat? Tajam pedang. Tajaman? Pedang. Tapi ingat, dengan membandingkan pedang dengan tungkat, sama artinya apa? Pedang jatuh nilainya. Tak cocok. Tapi kalau antum katakan mana lebih tajam pedang daripada keris, baru seimbang keris dengan pedang. Jadi kalau kita katakan mana lebih hebatan Allah daripada Fir'aun, tak cocok, membuat Allah menjadi rendah, jatuh. Jadi apa artinya? Tidak ada bisa antum bandingkan siapa? Keunggulan Allah dengan makhluk. Tidak ada bisa antum unggulkan keunggulan Khalik Allah dengan makhluk. Tapi kalau saya katakan tadi, mana lebih unggulan Allah daripada Fir'aun, daripada tongkat, sama artinya apa? Melecehkan pedang. Walaupun pertanyaan itu sangat mendasar dan seakan-akan logis diterima. Iya pula Ustadz kan bertanya mana tajaman pedang sama tongkat. Padahal tak cocok. Tapi kalau dikatakan mana lebih tajaman pedang dengan keris, kan sama-sama tajam.
Jadi melecehkan yang unggul akibat dibandingkan dengan yang tidak unggul. Inilah yang lahir daripada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak dapat Bapak ini Pak, kalau tidak Bapak gurukan, Bapak dudukkan. Memang inilah rumus di kitab apa? Di mana? Kitab Wasitiyah yang kita baca. Udah, baru masuk yang berikutnya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar. Maha mendengar. Mendengarnya Allah meliputi segala pendengaran. Maha mendengarnya Allah meliputi segala pendengaran. Dengan adanya wa huwas sami, Allah Maha mendengar, membuat Allah apa? Sempurna zat dan sifatnya. Jadi dengan mendengarnya Allah bukan membuat Allah hina atau jatuh wibawa. Malahan apa? Sempurna. Jadi sami adalah sifat apa? Sifat penyempurna. Basir adalah sifat penyempurna. Jadi sami mendengarnya Allah, bagaimana? Meliputi segala pendengaran. Didengar Allah kah bunyi cacing yang di dasar tanah sana? Dengar. Kenapa didengarkan? Maha mendengar. Karena pendengarannya meliputi. Ingat kalimat meliput. Kalau sudah meliputi di bawah tanah lebih dahsyat lagi, di bawah tanah diliputi. Apakah nampak Allah di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam, semut hitam yang kecil pula semutnya? Apakah nampak Allah? Nampak. Kenapa? Maha melihat. Karena Maha melihat. Allah meliputi segala penglihatan segala yang ada. Sudah. Sekarang apa yang lahir ketika Anda mengimani dari Sami ini? Siapa bisa? Apa yang lahir? Ya? Ketika Anda mengimani dari asma Samir, sifat daripada Sami Allah ini. Apa yang ingat? Takut berbuat. Terus maksiat. takut segala maksiat. Ya, yang lain ada yang menyempurnakan? Takut berbicara Ya. kasar. Takut. Ya. Takut melakukan atau berbicara yang bicara tersebut mengundang Murkanya Allah. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengimani apa tadi? Sami, Allah Maha mendengar. Apa yang lahir dari dirinya? Takut untuk mengeluarkan satu perkataan atau pembicaraan, baik berbisik, yang bisa apa? Mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mendengar. Karena Allah mendengar apa saja yang kita cakapkan dari lidah kita. Saya ulang lagi. Apa yang lahir dari diri kita ketika mengimani Sami, kita akan Takut berbicara yang mengeluarkan pembicaraan yang bisa mengundang murkanya Allah. Mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah? Kalau kita takut akan berbicara yang bisa mengundang murkanya Allah, dikarenakan kita sudah mengimani apa? Sami, Allah Maha mendengar, dan didengarnya apa yang kita cakapkan. Dan begitu, apalagi yang lahir yang kedua dari diri kita, maka kita akan berbicara sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirlah dari diri kita yang kedua apa?
akan melahirkan pembicaraan yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lahir dari kalimat sami'. Yang pertama tadi yang lahir apa? Takut akan mengeluarkan pembicaraan yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan lahirlah dari diri kita apa? Berbicara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satu contohnya semalam? Para nabi dan rasul. Mereka takut mengeluarkan sesuatu dari mulut mereka yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para rasul. Akhirnya keluarlah dari bibirnya para rasul, lisannya rasul, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa'in huwa illa wahyun yuha. Ustaz minta izin Ustaz, kenapa Rasul itu Ustaz tinggal terus tak ada salahnya Ustaz? Pembicaraannya topat karena tauhidnya sampai Pak. Tauhidnya masak, tauhidnya para nabi. Mengimani apa Pak? Wahwasa sami. Belum lagi sekarang masuk basir ya. Nanti dan kesempatan. Ini hanya singkat, ini tauhid. Kesempatan saya supaya membuat Bapak terdorong untuk memahami tauhid ini. Udah? Apa firman Allah semalam? Wa man adlamu mimman ittara, surah Al-Mu'min. Begitu semalam ya. Surah Al-Mu'min. Kalau tak silap saya itu Surah Ghafir. Surah Al-Ghafir juga itu Ustaz. Iya, ayat 19 ya. Baru surah Qaf. Ya. Wa man adlamu mimman ittara 'ala Allahi kadiban liyudilla linnasi wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Kan begitu semalam kan? Surah 40 itu Ustaz. Surah Ghafir 40. Begitu tadi. Siapakah yang lebih zalim? Wa man adlamu mimman ittara, yaitu orang-orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah. Jadi pengaruh yang lahir dari diri kita mengimani sami apa? Kita akan takut berdusta, terutama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita takut dusta menjadi permainan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tak berani kita membongkak lagi berdusta karena sudah mengimani apa? Wahwas sami. Tak berani gitu. Asal membongkak, tahu tidak Allah? Didengar Allah tidak? Didengar Allah. Tak berani gitu. Jangankan mulut kita, detak hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih zalim? Orang yang berdusta. Jadi ingat, dusta ini adalah salah satu ciri-ciri siapa Pak? Munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Udah, itu para nabi. Siapa lagi? Para pemimpin. Ingat semalam? Para pemimpin. Pemimpin tidak akan sembarangan mengeluarkan titah dari mulutnya. Tidak akan berani mencakapkan sesuatu perintah atau larangan atau peraturan yang bertabrakan dengan apa? Dengan syariat undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah mengimani apa? Wa huwas sami'. Allah mendengar. Begitu juga yang ketiga semalam. Siapa contohnya? Para ulama, para ustaz. Dia tidak akan berani memfatwakan sesuatu. Dia tidak akan berani menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah mengimani tauhid tentang apa? Wa huwas sami', yaitu sifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, begitu juga kita. Apakah kita posisi murid, posisi ustadz, posisi guru, posisi kepala, pemimpin dan sebagainya? Ya, kita akan menjaga apa? Lisan kita daripada dusta,
daripada bohong, daripada yang mengundang kemurkaan Allah, maka akan lahirlah dari diri kita Bapak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir sebagai penutup masuk wa huwas samiul basir. Apa basir? Allah Maha melihat. Kalau Maha melihat, apa yang lahir dari diri kita? Takut melakukan sesuatu. Takut melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Baik di hadapan orang ramai, baik ketika sendirian tak dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah melihat kita kemana saja kita bersembunyi. Allah akan lihat kita. Berani lagi Bapak memalsukan tekenan? Tidak. Berani lagi Bapak menjolimi saudara-saudara Bapak? Curang, mencuri, merampok, korupsi, zina, memukul orang? Tidak berani. Kenapa? Sesungguhnya perbuatan Bapak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang lahir? Takut akan melakukan perbuatan. Kalau Sami tadi takut akan mengucapkan. Kalau basir takut melakukan perbuatan. Itu yang lahir dari diri kita. Mola tak nampak orang, kita berdua mola. Kita tokan dah. Tidak yang nampak Allah yang. Begitu juga di seorang-seorang di rumah. Kutokan jaga aku sabu-sabunya, jaga cuman jaga aku ini kan. Tapi nampak Allah kuasa ini. Tak jadi. Sabu-sabu belum kita contoh dia. Tak salah, tidak? Tidak. Tak paham dia. Tak paham aku jam. Nampak Allah jam. Pak misalnya rokok. Tak ada. Pak yang dia tak ada. Masukkan kalau yang dia nampak di rokok. Tak paham juga dia. Kenapa? Perbuatan. Begitu juga ampun. Tak ada mana Allah tak ada. Oh dek. Tak berani dia. Tak berani. Kenapa? Mulut dan perbuatan. Icolek ni pula tidak. Tak berani dia. Dia akan menghindari perbuatan yang mengundang murka Allah. Maka apa yang dilahirkan yang kedua? Apa yang dilahirkan? Akan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua lahir. Akan lahirlah perbuatan melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila melakukan keridhaan, ya banyak. Membantu orang, sholat tahajud malam, baca Al-Quran. Kenapa? Karena hendak mencari apa? Perhatian Allah. Perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apa semalam firman Allah? Ya'lamu khiyanatal a'yuni. Ya'lamu Kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Wa ma tukhfi sudur, ya. Apa yang artinya itu? Dia mengetahui pandangan mata yang dikhianati, ya, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dia mengetahui apa yang dikhianati oleh pandangan mata dan tidak ada yang tersembunyi baginya apa yang ada dalam yang tersembunyi dalam dada. Kadang-kadang pemandangan kita tak sesuai dengan isi hati kita. Hati kita tak bisa didustai. Sebenarnya nak tengok itu maksiat dia. Iyo kata mati tu cuma lah ketika kau tu. Dialoglah mati dengan hati. Begitu. Tapi datang nafsu. Puak-puak kau menengok burung tak orang nampak kau juga cewek cantik tadi. Burung tengok juga betina di tengoknya. Apa bang tengok tu tong rumah? Burung dek. Apa buat nam burung? Dia ada perempuan lewat itu hal. Padahal kita dustai hati kita. Dilihat Allah tidak? Dilihat Allah. Bang Ayub, mau kita mengaji mau? Mak jangan tak bisa pula aku, tak sorot pula badanku. Sebenarnya sorotnya badanku, tapi itulah membuang. Hati tak bisa tapi pernahnya bapak begitu, bapak bercakap-cakap sama si bapak bahwasanya kata hati pembohaknya kau kata hati bapak. Kemudian bapak pernah dulu. Pernah. Ya apa kata bapak itu tak golak bapak? Sodi. Sodi awak. Kenapa hatiku ni, sama mulutku ni? Tahu hatiku ni, mulutku ni mambo? Mbok kata begitu.
Udah itu semuanya Pak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari hadirin rahimakumullah, ya, pertemuan kita malam hari ini mari kita lahirkan apa? Perbuatan ya, perkataan, atau harus ada yang lahir dari diri kita ketika kita mengimani sama dan basir. Asma dari sifat sama. Asma itu amjad, kalau sama akhirnya huruf ain. Jadi sama, sami itu sifat Allah yang mendengar, sedangkan asma itu sifat nama-nama ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, banyak lagi yang akan lahir dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ini yang akan kita bahas nanti. Apa yang lahir dari diri kita, hadirin rahimakumullah. Betullah apa yang dikatakan akidah akhlak. Jadi akidah tauhid yang kita bahas tadi akan menuntun akhlak kita dari kajian tauhid tadi. Jadi saya rasa insyaallah sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Semoga dengan pertemuan yang singkat ini bisa sangat bermanfaat bagi kita. Jadi bagi Bapak, jangan lewatkan setiap malam Jumat ya, setiap malam Jumat kajian tauhid wasitiyah, insyaallah. Sekian dari saya, kekurangan dari saya maklum karena saya adalah manusia biasa. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi singkat mengenai kitab tauhid wasitiyah, mengenai masalah Sami wa Basir. Mungkin di sini ada yang ingin dipertanyakan apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, mungkin ada yang tidak diketahui oleh kepada ikhwan untuk melanjutkan dengan tanya jawab. Itu betul-betul.